Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita masuk ke topik yang kelihatannya tuh kayak seni tingkat tinggi ya. Bahkan mungkin sedikit magis gitu. Gimana sih caranya para superkonektor itu bisa mengelola jaringan mereka yang luas banget itu tapi kok efektif gitu. Nah, sumber kita kali ini bab 14 dari buku Superconnector. Judulnya Staying on Top of Your Network. Jadi kita fokus ke satu bab spesifik nih dari buku yang cukup populer ini ya. Misi kita bukan sekadar merangkum, tapi benar-benar bongkar pahami mekanismenya di balik itu. Anda pasti pernah kepikiran kan, gimana sih orang-orang ini bisa selalu ada, selalu nyambung. Kayaknya waktunya nggak habis-habis dan ingatannya super kuat. Apa rahasianya coba? Apa mereka punya tim sendiri atau software super canggih gitu? Nah, pertanyaan itu sering banget muncul emang. Banyak yang mikir ini pasti bakat alami. Atau mungkin, ya itu tadi, investasi gede di teknologi CRM yang rumit banget. Tapi, seperti yang diungkap di bab ini, kenyataannya tuh justru lebih membumi lah. Kuncinya itu ada di kombinasi antara, satu, disiplin pribadi, terus sistem yang sengaja dibikin simple, dan yang paling penting nih, konsisten jalaninnya. Jadi, ya bukan sihir, lebih ke metode yang dipikirin matang aja. Oke, menarik nih. Mari kita bedah lebih dalam kalau gitu. Bab ini tuh langsung nyentil persepsi umum ya. Mengelola jaringan buat superkonektor itu mungkin kelihatan mulus, alami gitu dari luar. Tapi di balik layar, wah ada kerja keras, ada disiplin yang dibangun tahunan. Dan yang menarik bab ini negasin banget kalau ini bukan soal punya software CRM, Customer Relationship Management, yang paling mahal atau yang dibikin khusus fiturnya seabrek gitu. Justru kebalikannya malah, penulisnya sangat nekenin kekuatan dari kesederhanaan. Simple itu penting. Alat atau sistem yang Anda pilih, itu idealnya ya yang bikin Anda cepat selesai, gitu. Yang get it done fast. Bukan sistem yang punya 1001 fitur canggih, tapi malah bikin bingung, atau malah bikin nunda-nunda buat make. Kita kan sering tergoda ya sama barang baru berkilau gitu. Teknologi terbaru, fitur canggih, tapi kalau nggak pas sama kebutuhan dasar, malah bisa jadi bumerang. Jadi ini bukan soal punya sistemnya, tapi lebih ke jenis sistem yang dipilih gitu ya. Sistem yang justru ngilangin hambatan, bukan nambahin kerumitan. Tepat sekali, fokusnya itu membangun kerangka kerja atau framework yang pas buat ngelatih diri kita sendiri. Jadi sebelum ngejar fitur canggih, kuasai dulu basicnya. Informasi kunci apa sih yang perlu dicatat? Gimana cara paling gampang buat ngingat follow up? Sistem yang bagus itu yang dukung kebiasaan positif, bukan yang malah kerasa kayak beban tambahan gitu. Anggap aja alat bantu minimalis, tapi dampaknya maksimal. Masuk akal. Terus implementasinya gimana? Bab ini ada nyebut soal template atau pola gitu ya. Katanya para superkonektor terbaik itu punya semacam alur kerja atau template yang bikin mereka bisa ngerespon atau ngejangkau jaringan mereka tuh kayak spontan aja gitu. Padahal udah ada persiapan di baliknya. Mungkin tinggal beberapa klik tombol. Ini jadi ingat kutipan dari Ryan Metzner, salah satu pendiri Fuel dan Sloan's List. Dia bilang gini, konektor yang mudah diakses itu terorganisir. Mereka harus terorganisir. Mau nggak mau, mereka pasti punya sistem. Entah sistem di kepala mereka ya kayak kebiasaan mental gitu, atau sistem yang lebih formal, tertulis. Dan yang menarik nih, pas volume koneksi mereka makin banyak, mereka mulai memproduksi sistem itu. Maksudnya bikin sistemnya jadi lebih efisien, bisa di scale up. Contohnya ya bisa grup Facebook, newsletter, atau cara lain lah. Nah, cerita soal Ryan Metzner dan Sloan's List ini contoh yang kuat banget. Gimana sebuah sistem itu bisa lahir dari kebutuhan nyata, bukan cuma ikut-ikutan tren. Metzner sendiri ngaku kok, dia sama co-foundernya, Courtney Boyd Myers, awalnya tuh ya sama sekali nggak terorganisir. Mereka kebanjiran email, permintaan orang cari kerjalah, perusahaan cari kandidat, minta dikonektin, macam-macam. Wah, pasti kewalahan ya. Nyoba nginget siapa butuh apa, siapa kenal siapa. Apalagi kalau permintaannya banyak banget gitu. Persis. Mereka frustrasi karena nggak bisa ngelacak semua permintaan dan penawaran ini secara efektif. Banyak potensi koneksi yang kelewat gitu aja. Akhirnya, ya dari rasa frustrasi itu, lahirlah Sloan's List. Awalnya grup privat di Facebook. Ini bukan karena mereka mikir, wah kita harus pakai Facebook nih. Bukan. Tapi karena Facebook waktu itu platform yang paling gampang dan cepat buat ngatasin masalah spesifik mereka itu. Jadi alatnya ngikutin masalahnya ya, bukan sebaliknya. Terus gimana cara kerjanya Sloan's List itu?
Jadi awalnya Metzner sama Mayer sendiri yang aktif posting info lowongan atau profil pencari kerja yang mereka terima ke grup itu. Terus lama-lama, seiring grupnya makin gede, mereka mulai ngarahin orang-orang yang kontak mereka buat langsung aja posting kebutuhan atau penawaran mereka di grup itu. Nah, ini contoh memproduksi sistem. Dari proses manual, jadi platform yang lebih mandiri, lebih efisien, ngurangin beban mereka langsung, tapi tetap kasih nilai buat komunitasnya. Sistemnya jadi kayak pasar mini yang dikurasi gitu. Wah, benar-benar contoh kerja cerdas ya. Manfaatin platform yang ada buat efisiensi. Bukan soal teknologi radi teknologi, tapi solusi pragmatis. Nah, selain contoh platform kayak Sloan Sleeve tadi, bab ini juga bahas sistem yang lebih personal kan ya. Ada Adam Rifkin dengan konsepnya yang terkenal itu 5-minute favors atau bantuan 5 menit. Gimana nih kaitannya sama sistem pengelolaan jaringan? Konsep 5-minute favors ini sering disalahartikan jadi sekedar, ya bersikap baik aja, tentu itu bagiannya, tapi yang ditekankan di konteks bab ini itu sistem dibaliknya. Rifkin itu nggak cuma niat baik, tapi dia nyiptain sebuah sistem, sebuah kebiasaan yang terstruktur, buat mastiin dirinya konsisten ngasih bantuan-bantuan kecil ke orang-orang di jaringannya. Nah, bantuan ini definisinya sesuatu yang bisa dia lakuin dalam waktu kurang dari 5 menit. 5 menit, ya kedengarannya singkat banget. Bantuan kayak apa tuh contohnya? Bisa macam-macam banget. Mungkin ngenalin dua orang lewat email, jawab pertanyaan singkat sesuai keahliannya, nge-share artikel atau link yang relevan, atau kasih rekomendasi buku, restoran, atau bahkan sesimpel kirim pesan singkat, nanyain kabar, atau ngapresiasi sesuatu yang kontak itu lakuin. Kuncinya, tindakannya itu kecil, cepat, dan bernilai buat penerimanya. Dan karena batasannya jelas, 5 menit, ini jadi lebih gampang dilakuin rutin ya. Nggak kerasa ngebebanin gitu. Bener nggak? Tepat, batasan waktu itu krusial banget. Ini ngilangin alasan, aduh, nggak punya waktu. Dengan dijadiin kebiasaan harian atau mingguan, Rifkin secara konsisten nyentuh jaringannya dengan cara positif dan ngebantu. Ini bukan soal satu tindakan heroik gitu, tapi ribuan tindakan kecil yang numpuk. Sistem ini bikin dia tetap akuntabel sama dirinya sendiri buat terus ngasih nilai. Ini contoh sistem yang basisnya waktu dan tindakan. Oke. Jadi baik contoh Sloan's List, sistem basis platform komunitas, maupun 5-minute favors, sistem basis waktu tindakan pribadi, benang merahnya tuh konsistensi ya. Kenapa sih konsistensi ini penting banget ditekankan dalam ngelola jaringan? Bukannya lebih bagus ngelakuin satu bantuan gede sesekali gitu daripada banyak bantuan kecil-kecil? Pertanyaan bagus itu. Konsistensi itu penting karena beberapa alasan fundamental ya dalam konteks hubungan antar manusia. Pertama, konsistensi itu ngebangun kebiasaan. Kayak yang tadi dibilang, ngelakuin sesuatu rutin, sekecil apapun itu, bakal bikin jadi otomatis. Nggak perlu mikir keras lagi atau motivasi diri berlebihan. Udah jadi bagian cara kita interaksi aja. Kedua, konsistensi ngebangun kepercayaan dan keandalan. Orang lain jadi lihat Anda sebagai seseorang yang nggak cuma muncul pas lagi butuh sesuatu, tapi tulus peduli dan hadir secara berkala. Sentuhan-sentuhan kecil yang konsisten itu seringkali dampaknya lebih gede loh dalam jangka panjang dibanding satu tindakan besar tapi jarang-jarang. Ini nunjukin kalau hubungan itu penting buat Anda. Ketiga, konsistensi itu memungkinkan kita buat belajar dan nyesuaiin diri. Dengan interaksi rutin, kita jadi lebih peka sama perubahan kebutuhan, minat, atau situasi orang-orang di jaringan kita. Ini bikin kita bisa ngasih bantuan atau koneksi yang lebih relevan dan pas waktunya. Jadi bukan cuma soal ngejaga kontak tetap anget, tapi juga ngejaga pemahaman kita tentang mereka tetap relevan. Saya paham sekarang. Jadi konsistensi ini bukan cuma repetisi ya, tapi fondasi buat bangun hubungan yang lebih dalam dan relevan. Dan didukung sistem sederhana biar bisa terus jalan. Ini benar-benar matain mitos kalau super konektor itu punya bakat khusus ya. Ternyata lebih ke arah bangun kebiasaan baik secara sadar dan disiplin. Nah, ini nih bagian paling penting buat Anda yang dengerin. Gimana caranya kita bisa mulai nerapin prinsip-prinsip ini di kehidupan kita sendiri? Bab ini kan nekenin nggak usah merasa terintimidasi atau mikir harus langsung bangun sistem yang ribet banget gitu. Betul. Pesan utamanya tuh mulailah dari yang sederhana dan realistis buat Anda. Nggak ada satu sistem yang cocok buat semua orang kan? Coba deh tanya ke diri sendiri. Apa satu kebiasaan kecil aja yang bisa saya mulai hari ini atau minggu ini buat lebih proaktif jaga hubungan di jaringan saya? Mungkin bisa sekonkret apa ya, kita sering dengar saran umum kan, tapi contoh spesifik biasanya lebih ngebantu deh. Tentu. Misalnya nih ya, pertama,
sistem catatan sederhana. Abis ketemu orang, mau online atau offline, luangin 2 menit aja buat nyatet 1 atau 2 detail menarik dari obrolan tadi di kontak Anda. Bukan cuma nama jabatan ya, tapi mungkin hobi mereka, proyek yang lagi dikerjain, atau tantangan apa gitu. Ini bisa jadi pemicu obrolan nanti. Kedua, jadwal menyapa. Alokasikan waktu spesifik tiap minggu, misal 15-30 menit lah hari Jumat sore gitu. Buat kirim pesan singkat, bisa email, WA, LinkedIn, ke 3-5 orang di jaringan Anda. Nggak usah panjang-panjang, cukup nanya kabar, share sesuatu yang relevan, atau nyambungin ke obrolan terakhir. Ketiga, implementasi 5-minute favor. Secara sadar, cari satu kesempatan tiap hari buat melakuin satu bantuan 5 menit tadi. Mungkin share postingan menarik dari kolega, atau kasih rekomendasi ke orang yang nanya di grup. Keempat, kelompokin kontak. Pakai fitur label atau grup di email atau LinkedIn. Buat kelompokin orang berdasarkan kesamaan industri kayak minat alumni. Ini gampangin buat kirim info relevan ke grup tertentu. Itu contoh-contoh yang praktis banget sih. Kuncinya kayaknya milih 1 atau 2 yang paling cocok sama gaya kita dan mulai aja. Jangan nunggu punya sistem sempurna dulu. Tepat sekali. Perfeksionisme itu musuhnya konsistensi di sini. Mending sistem yang 70% oke tapi dijalanin terus, daripada sistem 100% sempurna tapi cuma diangen-angen atau terlalu ribet buat dijalanin. Dan ingat, sistem ini bisa berkembang kok seiring waktu, kayak contoh Sloan's List tadi, mulai dari yang simple, terus sesuaiin, tingkatkan kalau emang perlu. Jadi kalau kita tarik benang merah nih dari seluruh pembahasan bab 14 ini, apa ya intisari paling penting buat diingat? Saya rasa ada 3 poin utama ya. Pertama, demistifikasi. Ngelola jaringan efektif itu bukan bakat magis, tapi hasil dari disiplin dan sistem. Udah itu aja. Kedua, kesederhanaan. Sistem terbaik itu yang gampang dipakai, minim gesekan, fokusnya ke penyelesaian tugas, get it done fast, bukan kecanggihnya fitur. Ketiga, konsistensi. Tindakan kecil yang dilakuin rutin dan terus-menerus, itu dampak akumulatifnya jauh lebih gede dalam bangun dan melihara hubungan dibanding tindakan besar tapi jarang-jarang. Sangat jelas rangkumannya. Jadi bukan soal alatnya, tapi gimana kita bangun kebiasaan di sekitarnya ya. Teknologi sama alat itu cuma pendukung. Yang fundamental ya tetap niat tulus buat nyambung, jaga hubungan, dan idealnya kasih nilai tambah buat orang lain di jaringan kita. Sistem yang baik itu cuma cara buat mastiin niat baik itu bisa kejadian secara berkelanjutan, bukan cuma sesekali kalau lagi ingat atau lagi butuh aja. Sistem itu ngebantu ngatasin keterbatasan memori sama waktu kita kan? Mastiin niat baik nggak cuma tinggal niat doang. Ini soal bangun infrastruktur pendukung buat hubungan Anda. Oke, sebelum kita tutup sesi pendalaman ini, seperti biasa nih, ada sedikit pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Ini bukan tugas ya, tapi lebih ke pemicu refleksi pribadi aja, yang mungkin bisa micu tindakan nyata. Coba deh pikirin lagi jaringan Anda. Ada nggak satu hubungan, bisa profesional, bisa personal, yang sebenarnya penting buat Anda, tapi mungkin akhir-akhir ini agak keabaikan atau dingin gitu? Nah, berdasarkan yang kita obrolin tadi, apa satu tindakan sangat sederhana aja yang bisa Anda lakuin minggu ini dan mungkin bisa Anda jadiin kebiasaan kecil ke depannya buat ngangetin lagi koneksi itu? Nggak perlu yang gede-gede, ingat prinsip 5-minute favor atau sekedar menyapa. Apa langkah kecil pertama itu? Coba dipikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Semoga ada wawasan baru ya yang bisa Anda terapkan. Sampai jumpa di pembahasan sumber-sumber menarik berikutnya.